Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi, selamat datang di podcast kita hari ini. Perkenalkan dulu, kami dari kelompok 4 dengan saya Nurul Fauziah yang akan berperan sebagai moderator pada podcast kali ini. Lalu di sini saya juga bersama dengan teman-teman saya yang akan menjadi narasumber yang siap ngebahas topik-topik yang seru tapi juga penting banget untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada Mbak Nur Aini, lalu ada Mas Nur Falah, lalu ada Mas Panji, lalu ada Mbak Queen, lalu ada Mas Rahmat, dan yang terakhir ada Mas Haryo. Di episode kali ini kita akan ngebahas ulang nih, kita bakal ngeresum, recalling, summary dari apa aja yang udah kita pelajarin dari agenda satu Latsar ini yang udah kita jalani dalam seminggu terakhir. Dalam seminggu terakhir ini kita udah bahas 4 topik utama. Yang pertama itu tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Lalu yang kedua kita juga sudah bahas tentang analisis kontemporer. Lalu yang ketiga kita juga sudah bahas tentang tantangan kebangsaan dan algoritma kebangsaan. Dan juga yang keempat kita membahas tentang teknik analisis isu yang mana ini bisa jadi bekal kita untuk melakukan aktualisasi diri. Nah, kali ini kita mulai recall dari wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Nah, eh, keduanya ini kan fondasi yang mengikat kita sebagai satu bangsa, sekaligus menjadi pedoman dalam menjaga persatuan dan kedaulatan negara. Nah, aku mau tahu nih gimana sih pendapat kalian atau apa aja sih yang kalian dapatkan dari topik yang udah kita pelajari ini. Izin, saya ingin berpendapat terkait Boleh, topik yang silahkan. pertama ini ya. Di topik yang pertama ini saya menangkapnya topik ini tuh untuk memberikan tujuan agar kita itu memantapkan wawasan kebangsaan kita, biar lebih paham lagi terkait kebangsaan. Kemudian menumbuh kembangkan kesadaran bela negara. Nah, untuk yang kebangsaan ini kemarin itu dibahas terkait dari awal itu mulai dari sejarah kebangsaan Indonesia, mulai dari Nusantara sebelum penjajahan, dari era kerajaan, kemudian era penjajahan Belanda, kemudian politik etis, kemudian lahir organisasi pergerakan nasional. Kemudian di bela negara ini tuh dibahas terkait khususnya kita sebagai ASN, kita tuh bela negara tidak hanya untuk angkat senjata, tapi dari peran kita saat ini di kehidupan masing-masing. Seperti kalau berdasarkan mental dan sosial itu kayak memupuk kepedulian, gotong royong, dan toleransi. Kalau dikaitkan dengan ASN itu kayak pelayanan terhadap masyarakat, integritas, dan keterbukaan. Kemudian dibahas juga terkait konsensus dasar. Nah, konsensus dasar ini mungkin akan dijelaskan juga oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan dari Mas Falah tadi. Benar, kalau misalkan kita bicara tentang wawasan kebangsaan ya, dan bela negara itu pasti kita perlu fondasi yang kuat kan. Nah, fondasi ini apa? Kalau dari yang kita belajar kemarin-kemarin ini di Laksar Agenda satu itu fondasi itu ya itu tadi 4 konsensus dasar bernegara. Dalamnya itu ada Pancasila yang memberikan kita nilai dasar kehidupan berbangsa. Lalu ada Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi aturan dasar ya atau dasar hukum tertinggi di Republik Indonesia, dan ada Bhinneka Tunggal Ika yang mengajarkan kita nilai-nilai terkait menjaga perbedaan agar tetap satu atau nilai kesatuan ya. Lalu ada juga NKRI yang sebagai rumah besar kita ya, yang wajib kita jaga keutuhannya. Jadi setiap kita berbicara terkait wawasan kebangsaan dan bela negara, sesungguhnya itu kita sedang menghidupkan 4 konsensus dasar ini. Jadi dari uh, Laksar Agenda satu hari pertama mungkin poin penting yang dapat kita ambil salah satunya tentang 4 konsensus dasar ini. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Mas Falah dan Mas Rahmat. Tadi kan kita udah bicara soal fondasi kebangsaan. Nah,
Sekarang mari kita geser ke hal yang lebih aktual, yaitu topik kedua, yaitu isu-isu kontemporer yang bersifat strategis, supaya wawasan kebangsaan kita ini tidak hanya menjadi teori, tapi juga relevan dengan kondisi sekarang. Nah, boleh yang mau berpendapat, silahkan sharing. Oke, izin untuk menyampaikan pendapat tentang materi kedua di agenda pertama, yaitu analisis isu kontemporer. Jadi, utamanya kita sebagai ASN harus memiliki kepekaan dan kepedulian serta bersedia memberikan kontribusi nyata dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi berbagai isu yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI utamanya. Nah, pada materi pembelajaran ini kita diharapkan seperti yang sudah disinggung sama Mbak Nurul di awal, eh, gunanya nanti untuk pada proses aktualisasi di tempat kerja masing-masing. Jadi kita bisa lebih mampu melihat isu-isu apa yang sedang terjadi atau isu-isu apa yang bisa kita angkat sebagai bahan aktualisasi ini sendiri. eh Mungkin ada pendapat atau pandangan lain tentang materi ini dari teman-teman lainnya. Ya, saya mau nambahin juga nih dari Mbak Nur Aini karena kan memang sama lagi itu kan untuk yang terjadi akhir-akhir ini memang pemerintah itu sedang disorot gitu kan. Nah, ini juga sama halnya dengan yang kita pelajari gitu terkait kita tuh harus bisa menganalisa terlebih dahulu gitu kan setiap isu-isu yang ada baik itu isu kontemporer ataupun isu-isu strategis. Jadi seperti yang telah dipelajarin kemarin dengan Pak Bima itu sebisa mungkin kita tuh harus bisa yang pertama tuh mengidentifikasi terlebih dahulu nih sumber informasinya. Jadi entah itu dari berita-berita, terus misalnya ada berita yang lain lagi kan. Karena kayak kayak kemarin-kemarin kan kayak terkait adanya kenaikan nih gitu kan gaji ASN. Nah, itu juga kan salah satu berita yang cukup panas lah kan jadi bola liar tuh di masyarakat dan juga dari kita. Ya istilahnya kita sendiri udah seneng nih, wah PNS naik di gaji gitu kan. Tapi kan dari segi masyarakat, wah beban negara nih, nah kayak kayak gitu. Jadi kan ada isu-isu bola liar gitu lah yang bikin akhirnya orang-orang tuh mulai makin ramai gitu dibahas. Jadi bisa mungkin untuk informasinya itu harus diidentifikasi terlebih dahulu. Selain itu juga kita lakukan apa ya kayak mengumpulkan fakta-fakta deh. Minimal ya kita lihat jangan dari satu sisi sudut sisi gitu kan eh terkait berita-berita yang ada gitu. Dan juga kita cobalah untuk melihat ada analisa nih sebab akibatnya seperti apa gitu kan. Nah, itu juga sama halnya dengan menganalisa kalau misalnya dari isu-isu strategis yang sedang dibangun oleh negara dan khususnya oleh Kementerian Pekerjaan Umum di tempat kita ini. Ini kan kita juga harus tahu nih dari sisi kita tuh eh, harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu gitu kan. Apakah ada perubahan dari segi demografinya kah atau misalnya karena emang adanya peningkatan disrupsi teknologi gitu kan. Jadi kita harus bisa paham terkait tren-tren dan isu yang ada untuk dianalisis. Dan nantinya kan itu akan berproyeksi terhadap dampak jangka panjang di pemerintahan gitu. Ya khususnya di kita juga sebagai ASN di Kementerian PU. Itu sih tambahan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nur Aini dan Mas Panji. Dari isu strategis ini, supaya kita punya cara pandang yang sistematis, mari kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu tantangan kebangsaan dan algoritma kebangsaan. Nah, aku mau tahu nih, gimana sih pendapat kalian? Oke, baik. Kalau terkait tantangan kebangsaan dan algoritma kebangsaan ini, kan kita pelajari di bagian ketiga ya. Nah, tujuan kita mempelajari algoritma kebangsaan itu agar kita ini mampu dalam menghadapi tantangan yang ada. Dan kalau misal sekarang kan kita lihat nih kondisi Indonesia saat ini itu sebenarnya banyak ya tantangan kebangsaannya.
Contohnya misal generasi muda yang apatis sampai mudahnya penyebaran hoax. Nah, di situ tuh kita butuh nih yang namanya algoritma kebangsaan. Nah, kalau misalnya algoritma di teknologi itu kan biasanya kayak resep untuk mengolah data. Tapi kalau algoritma kebangsaan ini itu resep untuk menjaga persatuan kita. Jadi kayak ada input nilai-nilai kebangsaan yang nanti akan diproses melalui sikap dan aksi kita, dan outputnya ini itu adalah perubahan positif yang ada di masyarakat. Nah, algoritma kebangsaan ini sendiri itu punya 5 inti yang jadi fondasi. Yang pertama itu keadilan, terus juga gotong royong, ada inklusivitas, integritas, sama yang terakhir itu kepeloporan. Nah, kita ini kan sebagai generasi muda ya, dan termasuk kita juga sebagai calon ASN itu punya peran yang penting gitu ya sebagai eksekutor nilai kebangsaan. Nah, caranya tuh sebenarnya bisa sederhana, tapi tuh punya dampak yang besar. Nah, contoh yang paling mudah dan bisa kita lakuin kan kita semua tahu ya kalau sekarang itu semua orang tuh pasti punya media sosial. Nah, itu kita bisa nih membuat konten positif, entah tentang Indonesia, tentang Kementerian PU juga gitu yang di media sosial, di mana orang-orang itu bisa membaca dan ikut terpengaruh hal yang positif juga. Mungkin segitu sih terkait algoritma kebangsaan yang aku pahami. Berarti Mbak Queen menarik tuh. Berarti yang selama ini yang kita dikasih tugas individu mengupload konten-konten terkait apa bela negara, terkait apa bangkit PUku itu juga termasuk salah satu ini ya langkah kita untuk apa mensukseskan algoritma kebangsaan ini ya. Iya, betul banget Mas Rahmat. Itu tuh beneran salah satu langkah kita, salah satu contoh langkah yang itu tuh sebenarnya tanpa kita sadari, itu tuh merupakan algoritma kebangsaan yang udah kita lakuin kayak gitu. Oke, baik, bagus sekali sharingnya dari Mbak Queen dan juga Mas Rahmat. Nah, tadi kan kita udah tahu nih tantangannya dan punya kerangka berpikir yang jelas. Nah, selanjutnya gimana sih cara kita melakukan analisis terhadap isu-isu yang ada? Nah, eh, ada yang mau sharing? Izin ya Mbak Nurul, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana analisis penyelesaian isu seperti itu ya. Seperti yang dijelaskan pada kesempatan sebelumnya bahwasannya kita tahu isu-isu terkait dengan AGHT ya, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan itu pada akhirnya, pada kadar akhirnya ya ini adalah beberapa topik terkait dengan penyelesaian isu. Adapun yang sudah dijelaskan oleh Pak Abima terkait dengan penyelesaian isu ini, Pak Abima menjelaskan bagaimana deskripsi isu itu seperti apa, kemudian cara menapis isu sebagai apa, mendalami isu seperti apa, dan juga alternatif penyelesaian isunya seperti apa. Kemudian yang kedua juga dijelaskan Pak Abima terkait dengan identifikasi isu. Yang tadi dijelaskan contoh kasusnya Pak John yang merupakan salah satu ASN di bidang pelayanan yang merasakan seperti itu ya, merasakan sendiri, melihat gap-gap sendiri yang ada di kasus-kasus di pemerintahan seperti itu. Kemudian juga dijelaskan terkait dengan deskripsi isu, juga dijelaskan bagaimana lingkup isu itu seperti apa, kemudian deskripsinya seperti apa, dan juga rumusan daripada isu itu seperti apa. Sehingga kemudian didapatkan beberapa teknik yang juga terkait dengan penapisan isu seperti itu. Ada dua teknik ya yang dijelaskan oleh Pak Bima. Yang pertama ada teknik APKL dan juga ada teknik USG. Di mana kalau di teknik APKL ini mengedepankan isu-isu yang terkait dengan bagaimana langkah-langkah yang aktual, kemudian langkah-langkah yang problematik, dan juga kehalayakan dan juga kelayakan. Di mana keempat hal ini merupakan satu fondasi utama ya atau core issue-nya daripada bagaimana cara kita untuk menapis sebuah isu sebelum kita mengangkat kepada sebuah topik aktualisasi seperti itu. Yang kedua ada juga penapisan isu USG ya. Sini bukan USG yang di rumah sakit itu ya, tapi USG-nya ini bagaimana urgensi, seriousness, dan growth. Di mana urgensi itu urgensi daripada pembahasan itu seperti apa, kemudian seriousness itu tingkat keseriusannya seperti apa, dan juga growth-nya atau nanti tingkat pertumbuhannya seperti apa.
Kemudian juga dijelaskan selanjutnya oleh Pak Abima terkait bagaimana menganalisis isu seperti halnya family tree ya atau pohon akar ya, yang dimana mengedepankan pendekatan-pendekatan top down dari atas ke bawah atau bottom up dari bawah ke atas. Seperti contohnya studi kasus banjir tadi yang juga dibahas oleh Pak Abima bagaimana satu permasalahan banjir ini bisa dikulik bagaimana root cause-nya, kemudian dampaknya seperti apa, dan juga sasaran-sasarannya seperti apa. Dan juga dijelaskan isu-isu lainnya dalam hal ini kaitannya analisis isu ya. Ada juga five why analysis, yakni mengapa, 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 mengapa yang nantinya juga akan berakar kepada salah satu topik utama seperti itu. Kemudian ada juga fishbone diagram, di mana fishbone diagram ini juga mengangkat ya fakta-faktanya seperti apa, kemudian masalahnya seperti apa, solusinya seperti apa, yang juga nanti bermuara kepada kepala ikan seperti itu. Kemudian ada juga gap analysis. Gap analysis ini didasari pada 4 hal ya yang menjadi eh, analisis gap atau ketimpangannya seperti apa. Jadi nanti juga dianalisis dan juga yang terakhir tapisan McNamara. McNamara ini merupakan salah satu cara penapisan dengan melakukan scoring seperti itu. Bagaimana tingkat ketersediaannya, kemudian tingkat kebutuhan, dan juga nanti pola-pola kapasitas yang didapat. Mungkin seperti itu hal-hal yang terkait dengan isu ya, penyelesaian isu yang terkait dengan bagaimana caranya menanggulangi AGHT atau ancaman, gangguan, hambatan dan juga tantangan. Seperti itu, Mbak Nurul. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak. Menarik sekali penjelasannya dari Mas Haryo, sangat komprehensif. Nah, eh, eh, tadi itu obrolan dari kami, kelompok 4, yang sudah membahas tentang 4 topik yang sudah kita pelajari dalam seminggu terakhir dalam agenda Latsar ini. Demikianlah podcast yang sudah kami lakukan. Semoga diskusi ini bisa jadi bahan refleksi sekaligus juga bekal dan pengingat buat kita semua sebagai calon ASN yang akan berkontribusi bagi rakyat, bangsa, dan negara. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.